Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kids, how are you today? Kali ini bertemu lagi dengan Mr. Surya dan kalian akan kembali belajar tematik. Nah, pembelajaran yang akan kita lakukan masih berhubungan dengan video sebelumnya yang pernah dibuatkan oleh Miss Mila, pastinya kalian sudah pernah lihat ya, yaitu mengenai bangun ruang. Nah, sama Miss Mila kemarin sudah dijelaskan bangun ruang itu seperti apa ya. Lalu juga sudah disebutkan tentang sisi dalam bangun ruang dan juga rusuknya dalam bangun ruang. Nah, hari ini yang akan Mister pelajari adalah yang pertama, Mister ingin membedakan dulu sisi pada bangun ruang dan sisi pada bangun datar. Pasti pada bingung ya, kenapa namanya sama-sama sisi, tapi yang dijelaskan sedikit berbeda. Nah, itu poin pertama. Lalu yang kedua, Mister juga akan menjelaskan atau memberitahu cara untuk membaca sisi. Jadi sisinya itu punya nama. Jadi nggak cuma sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, atau sisi bagian alas dari bangun ruang. Seperti itu. Kita akan membaca atau cara membaca sisi. Begitu juga dengan rusuk dan juga titik sudut dalam sebuah bangun ruang. Oke, nah itu adalah yang akan kita pelajari. Simple, tapi kita harus tahu dulu sebenarnya makna sisi dalam bangun ruang dan bangun datar seperti apa. Jangan sampai kalian pusing atau terlilit dengan kata-kata itu. Kenapa namanya sama tapi ternyata berbeda? Seperti apa itu? Yuk kita pastikan hari ini. Dan sebelum mulai, seperti biasa, kita harus berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita berdoa. Tangannya seperti biasa. Let's make doa together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke kids, kita sudah berdoa nih. Berarti kita sudah siap memulai pembelajaran kita. Sekarang yuk kita mulai ke pembelajaran yang pertama. Let's go. Yang pertama kita mulai dengan bangun datar. Di mana bangun datar ada yang dinamakan dengan ruas garis. Nah, ruas garis sendiri artinya adalah garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda. Contohnya ada titik A dan titik B. Jika kita membuat garis, maka ujungnya berada di titik A dan di titik B. Itulah yang disebut ruas garis. Yang selanjutnya adalah sudut. Sudut adalah gabungan dua ruas garis yang bertemu. Contohnya, ada ruas garis AB yang bertemu dengan ruas garis BC. Maka ini membentuk sudut ABC. Nah, yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan antara dua ruas garis yang bertemu. Jadi, tempat di mana dua ruas garis bertemu yang membentuk sudut. Itu disebut titik sudut. Contohnya, ruas garis AB dan ruas garis BC bertemu menjadi sudut. Dan titik pertemuannya yang disebut titik sudut adalah B. Karena menjadi titik pertemuan dua ruas garis. Lalu, apa yang dimaksud dengan sisi? Sisi adalah suatu batas pada sebuah bangunan, baik itu bangun datar ataupun bangun ruang. Nah, contohnya pada bangun datar. Karena bangun datar hanya berbentuk dua dimensi, maka batasnya adalah garis-garis bagian luar atau yang bisa disebut dengan ruas garis.
Oleh karena itu, dalam bangun datar, ruas garis juga disebut dengan sisi. Nah, sementara pada bangun ruang itu bangunannya berbentuk 3 dimensi. Maka batas dari bangunan tersebut adalah dinding-dindingnya. Contohnya dinding sebelah kanan pada kubus ini. Ini adalah salah satu sisi pada kubus. Nah, itu dia tadi adalah pengertian dari ruas garis, sudut, titik sudut, dan juga sisi pada bangun datar dan juga bangun ruang. Itulah yang membedakannya. Nah, jadi sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai bangun ruang, terutama cara menyebutkan nama sisi, rusuk, ataupun titik sudut pada bangun ruang. Nah, rusuk dalam bangun ruang sebenarnya adalah garis perpotongan atau pertemuan antara dua buah sisi. Namun, posisinya bisa sama seperti cara kita mencari sebuah ruas garis. Oleh karena itu, kalian dapat mencari rusuk dengan cara yang sama seperti mencari ruas garis. Nah, sekarang kita langsung aja bagaimana caranya menuliskan nama dari sisi, rusuk, dan titik sudut. Begini caranya. Sekarang yuk kita perhatikan kubusnya. Mari kita cari rusuknya. Caranya seperti mencari ruas garis. Ada AB, BC, CD, dan DA untuk bagian bawah. Sekarang bagian atas yuk. Ada EF, FG, GH, dan HE. Sekarang kita tinggal mencari rusuk pada bagian yang tegak. Yang pertama ada bagian AE, BF, CG, dan DH. Nah, itu adalah bagian-bagian rusuk yang ada pada kubus tersebut. Oke kids, good job. Kita sudah berhasil menuliskan rusuk-rusuk yang ada pada kubus tersebut. Sekarang, yuk kita cari titik sudutnya. Ingat ya, titik sudut adalah titik pertemuan ruas garis. Berarti yang pertama adalah titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, itu dia kids, titik sudut pada kubus yang ada pada gambar kali ini. Sekarang, yuk kita cari bagaimana melihat atau mencari dan menyebutkan sisi-sisi pada kubus. Nah, untuk penulisan dan cara membaca sisi, kita harus membaca alfabet atau huruf yang ada pada setiap sisinya. Yang pertama, seperti yang di bawah, yang ini kita sebut sisinya sisi A, B, C, D. Nah, yang di bawah adalah sisi A, B, C, D. Sekarang kita coba lihat yang bagian atas. Ini adalah sisi E, F, G, H. Itu dia. Nah, sekarang bagian depan. Yang bagian depan, sisinya kita sebut dengan A, B, F, E. Nah, kalian boleh tidak berurutan abjad, tetapi harus satu putaran. Jika putaran ke sebelah kanan, maka harus dilanjut terus ke sebelah kanan. Jadi yang depan A, B, F, E. Untuk yang sebelah kanan, kita bisa menulisnya dengan nama B, C, G, F. Oke, B, C, G, F. Dan untuk yang bagian belakang, kita bisa sebutkan dengan nama C, D, H, G. Ingat, putarannya harus sama. Dan yang sebelah kiri, kita sebut A, D, H, E. Oke, itu dia.
ADHE. Nah, itu tadi adalah nama-nama sisi yang ada pada kubus yang kita lihat sekarang. Ternyata itu adalah cara membaca dan menulis sisi yang benar. Nah, itu dia materi kita kali ini. Gimana? Gampang ya, kids? Pasti bisa dong. Jadi sekarang kalian sudah bisa membedakan sisi pada bangun ruang dan sisi pada bangun datar ya. Dan tentunya kalian juga sudah harus bisa membaca sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang. Pasti bisa ya. Bagi yang belum bisa, silahkan bertanya kepada Mr. Surya, Miss Eri, ataupun Miss Mila ya. Dan kali ini cukup sekian. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum.